Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Turhama dengan NIM 190110045 dari kelas 4B PIAUD. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Bahasa Inggris. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah materi pelajar bahasa muda. Pelajar bahasa muda ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah anak usia 5-7 tahun. Anak usia 5-7 tahun ini terbagi menjadi 9. Yang pertama, mereka dapat berbicara tentang apa yang mereka lakukan. Anak yang berusia 5-7 tahun ini, mereka dapat berbicara sesuai keinginan mereka, tanpa harus mengikuti arahan dari orang tua ataupun orang yang di sekitar mereka. Dan anak usia 5-7 tahun ini, mereka dapat berbicara apa yang mereka inginkan. Yang kedua, mereka dapat memberitahu Anda tentang apa yang telah mereka lakukan. Maksudnya di sini, anak usia 5-7 tahun itu, mereka dapat memberitahu Anda tentang aktivitas yang ia lakukan, seperti ingin menonton TV, bermain, makan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah mereka dapat memperdebatkan sesuatu. Pada anak usia 5-7 tahun ini, mereka sudah bisa memperdebatkan sesuatu yang dianggapnya tidak baik ataupun salah. Yang keempat adalah mereka bisa menggunakan penalaran yang logis. Pada usia ini, mereka sudah bisa melakukan suatu penalaran yang logis. Yang kelima adalah mereka menggunakan keterampilan bahasa. Pada usia ini, mereka sudah bisa menggunakan keterampilan bahasa yang ia miliki dengan berinteraksi dengan teman sebaya ataupun orang yang ada di sekitar mereka. Yang keenam, mereka dapat memahami situasi yang lebih cepat. Maksudnya di sini, mereka dapat memahami situasi ataupun keadaan lingkungan di sekitar mereka, seperti misalnya ada kejadian orang yang kecelakaan dan lain-lain. Yang ketujuh adalah mereka memiliki rentan perhatian yang pendek. Pada usia ini, mereka memiliki rentan perhatian yang relatif pendek. Artinya, mereka mudah merasakan bosan jika melakukan sesuatu hal yang mereka tidak senangi. Yang kedelapan adalah mereka kesulitan mengetahui mana fakta dan mana yang fiksi. Pada usia ini, si anak kesulitan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Misalnya, orang tua atau seorang pendidik memberitahu kepada mereka bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Yang kesembilan adalah mereka dapat memahami interaksi manusia secara langsung. Maksudnya di sini, pada anak usia 5-7 tahun ini, mereka bisa memahami interaksi manusia di lingkungan di sekitar mereka. Dan mereka akan paham apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Selanjutnya adalah anak usia 8-10 tahun. Anak usia 8-10 tahun terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah mereka bisa membedakan antara fakta dan fiksi. Maksudnya di sini, pada usia ini mereka sudah bisa membedakan antara fakta dan fiksi. Misalnya, teman sebayanya membohonginya. Jadi mereka sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, mereka selalu bertanya. Pada usia ini, mereka sering melontarkan pertanyaan yang mereka ingin ketahui. Misalnya, kenapa kita harus olahraga? Kenapa kita harus makan? Apa alasannya? Yang ketiga, mereka memiliki pandangan yang pasti tentang apa yang mereka suka dan tidak suka. Maksudnya di sini, pada usia ini, mereka sudah bisa memilih sesuatu yang mereka suka ataupun tidak suka, tergantung dari hobi mereka masing-masing. Misalnya, mereka menyukai bola, sedangkan permainan yang mereka tidak suka adalah misalnya bermain petak umpet ataupun hal yang mereka tidak sukai. Yang keempat adalah mereka mampu bekerja dengan orang lain dan belajar dari orang lain. Maksudnya di sini, pada usia ini mereka sudah bisa melakukan suatu pekerjaan yang mandiri dengan bekerja atau belajar dari orang lain, seperti membantu sesama manusia, bergotong royong, dan lain-lain.
Selanjutnya adalah yang ketiga adalah apa artinya ini bagi pengajaran kita. Yang pertama, kata-kata saja tidak cukup. Kita sebagai orang tua atau calon pendidik harus mengajarkan anak, khususnya pada anak usia dini, dengan metode belajar yang menarik. Bukan hanya dalam kata-kata saja, tetapi dengan metode yang lain, misalnya seperti metode praktikum. Dengan metode praktikum ini, kita bisa membuat sesuatu mainan dari bahan bekas dan menjadikannya sebagai bahan yang berguna atau bermanfaat. Yang kedua adalah mainkan bahasanya. Pada saat mengajarkan anak, kita sebagai calon pendidik harus bisa memainkan atau mengembangkan bahasa kita agar si anak tidak mudah bosan agar anak tidak bosan di saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga adalah variasi di dalam kelas. Maksudnya di sini agar anak peserta didik tidak bosan dengan suasana kelas pada saat proses belajar. Alangkah baiknya kita menggunakan variasi di dalam kelas, misalnya duduk melingkar di atas kursi dan lain-lain. Yang keempat adalah rutinitas. Rutinitas adalah sesuatu aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak berubah-ubah. Yang kelima adalah kerjasama, bukan persaingan. Pada saat melakukan suatu kegiatan di dalam kelas, misalnya dengan pembelajaran kelompok, kita harus mengarahkan anak-anak untuk saling bekerja sama, bukan bersaing satu sama lain. Selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu manajemen kelas dan suasana. Yang pertama adalah guru ideal. Guru ideal adalah guru yang memiliki rasa humoris dan sabar kepada anak didik mereka. Yang kedua adalah lingkungan fisik. Di dalam suatu ruangan kelas, kita harus terdapat hiasan dinding seperti lukisan, jam dinding, poster, dan lain-lain. Karena lingkungan fisik tersebut bisa menghidupkan suasana di kelas agar tidak bosan. Yang ketiga adalah pengaturan. Ada 3 pengaturan. Yang pertama adalah pengaturan A. Pada pengaturan A ini, guru bisa mengajar seluruh kelas dengan mudah, dan guru juga bisa melihat atau mengontrol semua aktivitas yang ada di kelas. Yang kedua adalah pengaturan B. Pengaturan B ini, guru akan mudah membagikan kelompok murid dengan berpasang-pasangan atau lebih dari 2 individu. Yang ketiga adalah pengaturan C. Pada pengaturan C ini sama seperti dengan suasana pengaturan B, tetapi lebih fleksibel dibandingkan pengaturan B. Yang keempat adalah mengelompokkan anak-anak. Mengelompokkan anak-anak ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kerja berpasangan. Pada kelompok ini, guru membagikan kelompok minimal 2 orang dan duduk berpasang-pasangan dan bekerja sama. Yang kedua adalah kerja kelompok. Pertama-tama, guru memperkenalkan nama-nama kelompok terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan pada satu kelompok dahulu dan membatasi anggota kelompok. Misalnya dalam satu kelompok tersebut terdapat 3-4 siswa. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu topik pekerjaan berbasis. Pekerjaan berbasis ini sangat bermanfaat, praktis dan menarik bagi siswa karena menghubungkan pelajaran dan minat siswa. Siswa juga lebih mudah berpartisipasi di dalam kelas sendiri dan memperbarui. Selanjutnya adalah cara mengatur pekerjaan berbasis, yaitu yang pertama, guru memilih topik. Di sini, guru harus memutuskan topik yang akan dibahas dan untuk siswa harus menggunakan subjek dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa itu sendiri dan apa yang disukai oleh siswa. Yang kedua adalah waktu perencanaan.
Sebelum kelas dimulai, guru harus menyusun RPP terlebih dahulu yang dilengkapi dengan rencana waktu di setiap pembelajaran dan lakukan pembagian waktu yang profesional dalam kegiatan pembukaan, kegiatan utama, dan kegiatan penutup. Yang ketiga adalah mengumpulkan bahan. Guru harus menyiapkan atau mengumpulkan bahan terlebih dahulu seperti menyiapkan foto-foto, tulisan, buku, ballpoint, dan lain-lain. Yang keempat adalah fungsi dan situasi. Misalnya anak sedang bermain dan mengunjungi area bermain dan mereka akan memberitahukan permainan mana yang mereka pilih. Dan fungsinya yaitu untuk menjelaskan apa yang mereka suka dan tidak suka. Yang kelima adalah metode dan aktivitas. Metode dan aktivitas ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, metode dan aktivitas. Metode dan aktivitas ini adalah keakraban, kebersamaan siswa di saat kegiatan berlangsung. Yang kedua, aktivitas yang bebas untuk mengambil alih dan mengekspresikan diri. Yang ketiga adalah kegiatan yang sederhana dan menantang. Dan yang keempat adalah hubungkan dengan topik yang akan dipilih. Yang terakhir adalah penilaian. Penilaian di sini yang dimaksud adalah hasil akhir dari sebuah kegiatan. Guru memberikan penilaian terhadap siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah materi yang keempat, yaitu perencanaan mengajar IFC. Yang pertama, mengapa guru yang baik harus merencanakan pekerjaan mereka? Karena perencanaan mengajar sangatlah penting untuk diterapkan ke peserta didik sebagai sarana untuk mencapai visi misi dan tujuan lembaga pendidikan. Yang kedua, ada 3 tahap perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang adalah rencana yang dibuat dan dirancang khusus sedemikian rupa agar dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, perencanaan jangka pendek adalah perencanaan yang dibuat dalam waktu yang pendek dan tidak membutuhkan rencana atau rincian yang tertentu. Yang ketiga adalah perencanaan pelajaran. Perencanaan pelajaran ini adalah suatu proses untuk mengelola serta mengatur unsur-unsur yang ada di pembelajaran. Tujuan materi atau isi dari metode pengajaran itu sendiri. Yang ketiga adalah rencana pembelajaran. Ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan pelajaran harus dilakukan sebelum pembelajaran berlangsung. Maksudnya di sini adalah sebelum guru melakukan proses pembelajaran, guru harus menyiapkan kegiatan apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah menulis rencana yang sangat rinci. Guru harus menuliskan rencana kegiatan yang rinci. Yang ketiga adalah membuat RPP. Guru harus membuat RPP. Guru membuat struktur organisasi kelas semudah mungkin. Kaitkan pelajaran ini dengan pelajaran yang sebelumnya. Gunakan waktu sebaik mungkin agar siswa tidak tertinggal pelajaran. Dan tunjukkan berapa banyak waktu yang digunakan dalam setiap aktivitas. Lakukan lebih banyak aktivitas daripada yang Anda pikir akan Anda butuhkan. Yang keempat adalah menggunakan media dalam pengajaran IFC. Yang pertama adalah bahan untuk guru dan siswa, yaitu seperti jam tangan, kegiatan siswa, peta, lukisan, dan lain-lain. Yang kedua adalah bahan untuk dibeli seperti maps, kaset, CD, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah bahan yang guru kumpulkan seperti pita, gulungan kapas, kain wol, dan lain-lain. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.